Sedikit ulun jelaskan di sini yang berkaitan dengan surga. Wa'lam annal jannah maujudatun al-an. Surga itu ada di saat ini, sudah ada. Artinya surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wayahin ini surga sudah ada. Cuma pintunya ditutup, masih belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dibukanya surga itu, yang pertama kali membuka pintunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu Allah ciptakan labinatan min zahab wa labinatan min fiddah. Hasba'uha ad-durr wal yaqut. Surga itu Allah ciptakan bangunannya, batak-bataknya itu daripada emas dan perak. Jadi di surga, di akhirat itu emas perak karena harganya. Itu gasan bangunan-bangunan istana surga itu daripada emas dan perak. Wa hasba'uha, dan batu-batu kerikilnya. Biasanya kan di halaman rumah kita ada batu-batu kerikil. Itu batu-batu kerikilnya di dalam surga itu ad-durr wal yaqut, mutiara-mutiara, permata-permata dan batu yakut. Nah, jadi intan berlian tuh ada nilainya, memang kayak bebatuan aja di surga. Nah. Wa turabuha az-za'faran, dan tanah surga itu az-za'faran, warnanya kuning, nang kaya warna buah za'faran. Buah za'faran itu kalau bahasa anunya sapron, jar kita tuh sapron, warnanya kuning. Laisa fiha naharun wala lailun. Di dalam surga itu kada siang, kada malam. Jadi ada siang, ada malam tuh di dunia aja. Kalau di surga sudah tidak ada siang, tidak ada malam. Dan kita di dalam surga itu kada beguringan. Karena guring itu akhul maut, dan sanaknya mati. Sedangkan orang di akhirat tuh kekal. Jadi kada ada kematian. Saudara daripada kematian pun kada ada. Jadi kada ada rasa ngantuk, kada ada guring dalam surga. Orang-orang di dalam surga itu mengetahui waktu sholat. Di dalam surga sudah kada ada sembahyang, tapi ada waktu masih. Bila tiba waktu sholat, itu orang-orang di dalam surga mendengarkan kalimat tahlil, kalimat takbir. Mendengar bunyi kalimat yang diucapkan, yaitu kalimat takbir dan kalimat tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar takbir, la ilaha illallah tahlil. Jadi setiap masuk misalnya waktu maghrib, seluruh penduduk surga mendengarkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, bunyi takbir dan bunyi tahlil. Oh, berarti ini masuk waktu sholat. Dan waktu sholatnya sama dengan waktu sholat di dunia. Hanya saja kita di dalam surga sudah kada ada sembahyangan. Karena sembahyang itu amal. Di dalam surga sudah tidak ada amal, melainkan balasan atas amal. Ad-dunya daru amal, wal jannatu darul jaza. Wa yaumal jum'ah bi ziyarati lillahi ta'ala. Dan kita mengetahui bahwa hari itu adalah hari Jumat apabila seluruh penduduk surga diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada malaikat yang mengumumkan, wahai ahli surga, hari ini waktunya kalian memandang Allah. Berarti hari Jumat toh. Nah, hari Jumat. Kemudian bagaimana kita mengetahui di dalam surga itu sampai 1 bulan? 1 bulan, kayak apa kita mengetahui?
Kita mengetahui satu bulan di dalam surga itu, bahwa setiap bulan para malaikat-malaikat Allah memberikan hadiah-hadiah dan hidangan-hidangan jamuan yang khusus. Berarti tanda itu satu bulan. Jadi para malaikat membawakan hidangan-hidangan, membawakan hadiah-hadiah kepada ahli surga. Nah, hadiah-hadiah itu satu bulan sekali. Kemudian bagaimana penduduk surga mengetahui waktu satu tahun? Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang ahli surga untuk jamuan. Ya, nah kayak kita hari raya itu. Kayak kita hari raya. Bupati open house. Hari raya itu berarti. Oh, itu Allah Ta'ala open house. Diundang semua ahli surga. Oh, berarti itu satu tahun. Tapi musim corona karena ada open house bupati. Walamma khalaqallahu azza wa jalla, manakala Allah Ta'ala menciptakan surga. Qala laha, Allah Ta'ala berkata kepada surga, takallami, wahai surga, berbicaralah engkau. Faqalat qad aflahal mu'minun. Maka surga itu berbicara, qad aflahal mu'minun. Alangkah untungnya orang-orang yang beriman. Beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman yang beruntung? Karena orang-orang yang berimanlah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Cuma di dalam surga itu ada tingkat-tingkat daripada kenikmatannya. Ada yang nikmatnya paling rendah, ada. Ada yang nikmatnya sedang-sedang, ada yang nikmatnya yang paling tinggi. Dalam hadis Nabi menerangkan bahwa derajat yang paling rendah di dalam surga itu ialah orang yang diberikan kepadanya sebagaimana Allah memberikan dunia seisinya. Pian memiliki dunia seisinya saat ini. Itulah kenikmatan surga yang paling rendah di dalam surga kan. Kadada kalau manusia nang memiliki dunia seisinya. Pulau Kalimantan ini ampun sidin, Pulau Jawa ampun sidin. Pamanya. Benua Amerika, benua Asia, benua Australia ampun sidin semuaan. Kadada itu seandainya saat ini Allah berikan kita kenikmatan berupa dunia seisinya, maka kenikmatan itu setara dengan kenikmatan yang paling rendah di dalam surga. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam surga itu ada kamar-kamar, ada kamar-kamarnya. Ada di dalam surga itu, ujar Nabi, kamar yang terbuat daripada permata-permata. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Jadi kamar itu tembus pandang, dari luar kelihatan, dari dalam kelihatan yang di luar. Kayak kaca. Wa fiha minan na'im wal lazzat was surur. Di dalamnya itu banyak nikmat, banyak kelezatan, banyak kegembiraan, kebahagiaan-kebahagiaan yang mana nikmat itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dihayal-hayalkan oleh hati. Maka sahabat bertakun, untuk siapa kamar itu ya Rasulullah? Maka apa ujar Nabi? Liman afsyas salam, bagi orang yang menyebarkan salam. Jadi bila berdapat assalamualaikum, kadakawa berdapat lawan banyak orang lalu mengucapkan salam, sebagian barang dulu. Bila berdapat nang kenal assalamualaikum, bila nang kada kenal kena dulu umpamanya. Kada masalah juga, yang penting kita ada menyebarkan salam.
wa at'amat ta'am, dan memberikan makanan, wa adama siyam, dan istiqamah berpuasa, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan salat di tengah malam di saat manusia dalam keadaan guring. Ya Rasulullah, man yutiku zalik? Ujar sahabat, ya Rasulullah, siapa kiranya yang mampu melakukan itu semua? Ujar Nabi, ummati tutiku zalik, seluruh umatku mampu untuk mengerjakannya. Man laqiya akhahu, barang siapa yang bertemu saudaranya yang muslim, fasallama alaihi, lalu ia ucapkan salam, au radda alaihi salam, atau ketika inya diberi salam inya menjawab salam, itu sama. Termasuk golongan yang menyebarkan salam, bukan hanya yang mengucap salam tetapi juga yang menjawab salam. Nah, jadi kita punya diberi salam dijawab, dijawab, maka kita masuk golongan ini. Wa man at'ama iyalahu wa ahlahu minat ta'am hatta ashba'ahum faqad at'ama ta'am. Dan barang siapa yang memberi makan kepada keluarganya, memberi makan kepada istri dan anaknya, maka sungguh ia tergolong orang yang memberikan makanan yang disebutkan tadi. Wa man shama syahra Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa min kulli syahrin salasata ayyam, dan berpuasa 3 hari di setiap bulan. Puasa setiap hari di setiap bulan. Puasa 3 hari di setiap bulan itu tanggal 13, tanggal 14, 15 bulan di langit. Lain bulan nasional, jadi bulan di langit. 13 itu kan sudah mulai tarang, 14 semakin terang, malam 15 sudah sempurna. Jadi malam 13, malam 14, malam 15. Jadi esoknya kita puasa. Puasa itu hukumnya sunnah. Ngarannya puasa ayyamul bid, puasa di hari-hari putih. Kenapa disambat hari-hari putih? Karena malamnya bulan tarang. Nah, itu. Faqad ada masyam, maka ia telah dianggap berpuasa istiqamah. Nah, itu. Orang yang istiqamah berpuasa. Kemudian waman shallal isya wa shallal ghadat fi jama'atin faqad shalla bil laili wan nasu niyam. Dan barang siapa yang salat isya dengan berjamaah dan salat subuh dengan berjamaah, maka ia seakan-akan telah melaksanakan salat di saat manusia dalam keadaan tertidur. Jadi kalau kita sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, dapat fadilah salat tahajud. Namun kayak itu jarulun kada am tahajud, isanya jalan subuh berjamaah. Nah, ini dari segi pahalanya, dari segi pahalanya. Amun kita tahajud, ya lain jua, lain jua. Nah, jadi kalau bangun tengah malam, usahakan walaupun hanya 2 rakaat. Dan banyak-banyak kita meminta kepada Allah surga. Nah, itu. Kayak apa minta surga? Di antara doanya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ini jangan dibaca pas bulan puasa aja. Doa ini bagus kita amalkan. Minta kepada Allah surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ulun minta ridho, ulun minta surga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ulun berlindung daripada murkamu dan daripada api neraka. Itu bagus kita amalkan. Ujar Nabi, barang siapa yang meminta surga sebanyak 3 kali. Kalau kada hafal doa dengan bahasa Arabnya kada apa-apa. Waktu pian sujud, ya Allah, ulun minta surga. Ya Allah, ulun minta surga, 3 kali minta. Apa ujar Nabi? Qalatil jannah, surga berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan inya ke dalam surga.
Kalau kita berdoa minta sorga, sorga berkata kepada Allah, ya Allah masukkan inya ke dalam sorga. Wa man istajara minan nar salasa marrat, dan barang siapa meminta perlindungan kepada Allah daripada neraka 3 kali. Ya Allah jauhkan ulun daripada api neraka 3 kali. Apa ujar neraka? Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan ia daripada neraka. Yaitu doa nang tadi itu bagus banget, sudah lengkap. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, jadi lengkap, dua-duanya dapat. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga seberataan, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin.